الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jemaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama dan paling utama, mari kita senantiasa mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, di mana kita mesti beri kesehatan, hidayah, inayah, wikayah serta panjang umur, sehingga di hari yang penuh berkah ini alhamdulillah kita masih melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim yang alhamdulillah telah kita laksanakan sholat fardu maghrib secara berjamaah. Dan selanjutnya kita lanjutkan kajian kita untuk menunggu masuknya waktu sholat isya yang akan kita lakukan secara berjamaah insyaallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salam dan taslim kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi panutan, Nabi yang menjadi contoh, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, sehingga di setiap aktivitas keseharian kita, baik itu konsepnya muamalah ataupun konsepnya ibadah, insya Allah ada pegangan untuk hidup di dunia menuju ke akhirat kelak biiznillah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertemuan kita sebelumnya telah kita membahas bahwa pembagian hukum, ada hukum taklifi dan ada hukum wad'i. Hukum taklifi ini terdiri dari wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Pada malam ini kita akan melihat tentang wajib. Kita akan bahas tentang wajib. Karena ketika kita membahas tentang wajib, banyak sekali bagian-bagiannya, banyak sekali kaitan-kaitannya tentang hukum wajib ini. Yang pertama, wajib yang berkaitan min jihati tauqid, wajib yang berkaitan tentang waktu. Wajib yang berkaitan tentang waktu. Makanya nanti kita akan melihat tentang wajib al-muakkad, al-mudhayyaq, ada adaan, ibadah, dan qada'ah. Demikian juga ada wajib yang berkaitan tentang al-mukallaf, siapa yang dituntut melakukan kewajiban itu. Maka di sana didapatkan ada disebut dengan wajib aini dan wajib kifayah, atau fardu ain atau fardu kifayah. Dan termasuk bagian daripada wajib itu ada wajib muayyan dan ghairu muayyan, ada wajib muqaddar dan ghairu muqaddar. Inilah bagian daripada wajib, sesuai dengan kaitannya yang akan kita lihat, yang akan kita bahas. Karena ketika berbicara tentang hukum-hukum yang ada, bahwa wajib adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ketika dilakukan kewajiban itu mendapatkan pahala, dan ketika ditinggalkan mendapatkan dosa. Demikian sunnah, ketika dilakukan mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan fala ithma alaih, tidak ada dosa baginya. Tapi sebaliknya, tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuntutan untuk ditinggalkan, tadi tuntutan untuk dilakukan atau tuntutan untuk dikerjakan. Nah, ketika berbicara tuntutan untuk ditinggalkan, seperti dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina, jangan
mendekati atau juga melakukan zina. Artinya ini adalah tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditinggalkan, artinya masuk hukum haram, masuk hukum lagi makruh. Nah, ada satu hal, takhyirul mukallaf baina fi'li syai'in wa tarkihi wa huwa al-ibahah. Jadi diberi peluang kepada seorang mukallaf, kepada kita, pilihan antara dilakukan atau tidak dilakukan. Jadi tidak ada perintah dan tidak ada larangan. Inilah yang dimaksud dengan ibahah, sesuatu yang boleh. Karena tidak ada tuntutan untuk dilakukan, tidak ada tuntutan untuk meninggalkan, maka inilah ibahah. Maka dalam wajib yang saya sampaikan tadi bahwa ada beberapa bagian. Yang pertama, ketika kita melihat definisi daripada wajib, huwa ma talaba asy-syari'u fihi min al-mukallafi talaban hatman bal bi an talabahu mimma yadullu ala tahqiqi fi'lihi. Sesuatu yang menjadi tuntutan syariat untuk dilakukan dari orang yang mukallaf. Mukallaf yaitu kita, orang yang sudah balik, berakal, dalam keadaan sadar, seperti apa yang berlaku pada diri kita, berarti kita adalah orang mukallaf. Talaban hatman, satu tuntutan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Bima yadullu ala tahqiqi fi'lihi, yang menunjukkan atau ada yang menunjukkan atau ada hal-hal yang menunjukkan bahwa itu adalah wajib. Maka itulah definisi daripada wajib. Fasiyam wajibun li'anna as-sighah allati talaba biha dalat ala tahqiqihi. Termasuk ketika berbicara masuk ke hukum puasa, disimpulkan oleh ulama bahwa puasa adalah wajib. Kenapa? Karena adanya dalil yang menunjukkan kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atasmu berpuasa. Diwajibkan atasmu berpuasa. Ini merupakan dalil, satu tuntutan untuk dilakukan oleh seorang mukallaf, yang mana tuntutan ini hukumnya wajib untuk dilakukan. Maka disimpulkan oleh ulama bahwa puasa hukumnya wajib. Apalagi wa idza zawjat muhurahun wajibun. Jadi ketika mau melakukan akad pernikahan, di sana ada rukun-rukun pernikahan. Selain dari laki dan perempuan, ada saksi, ada izin dari walinya. Ternyata ada satu hal yang menjadi pegangan mazhab Imam Asy-Syafi'i, bahwa wajib seorang laki-laki memberikan mahar kepada istrinya atau calon istrinya. Wa idza zawja muhurahun wajibun. Jadi ini wajib. Makanya ketika kita berbicara dalam hal pernikahan, misalnya mungkin sudah lama menjalin hubungan kekasih, calon sang suami mengatakan, saya tidak punya apa-apa untuk mengantar atau untuk memberikan mahar. Perempuan tidak boleh mengatakan, tidak apa-apa kamu menikahi saya tanpa ada mahar. Kenapa? Karena mahar di sini hukumnya wajib. Olehnya itu Rasulullah dalam Islam tidak memberatkan apa yang disebut dengan mahar. Walau khatim min hadid, boleh cincin yang terbuat dari besi, tidak perlu namanya. Walau khatim min hadid, boleh. Bahkan dikatakan bahwa mahar yang sedikit itu mungkin paling berkah. Jadi mahar bagian daripada kewajiban. Ada ayatnya, ada wa'atuhunna ujurahunna fariidah. Berikan
kepada mereka mahar. Faridah adalah wajib. Wajib diberikan. Wa iqamatus sholati wa ita'uz zakati wa hajjul bait wa birrul walidain wa birruz zakat. Ini adalah ayat-ayat dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya hukum salat itu, wajibnya haji itu, dan wajibnya berperilaku atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Semua punya dalil yang mewajibkan hal itu, baik wajibnya sholat, wajibnya puasa, wajibnya zakat, wajibnya haji, dan termasuk wabirrul walidain, termasuk berbuat baik kepada kedua orang tua, juga bagian daripada kewajiban seorang anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena dalil-dalil ini menunjukkan makmuran, satu perintah. Maka ulama ushul fikih mengatakan al-amru yufidu lil wujub. Al-amru yufidu lil wujub. Perintah mengandung kewajiban. Perintah mengandung kewajiban. Maka terkadang terkadang orang membingungkan seperti ini. Kan di dalam Al-Quran katanya tidak ada ayat secara sharih menyebutkan sholat itu wajib. As-sholatu wajibun. Tidak ada katanya. Tidak ada. Tidak ada dalil secara sharih di dalam Al-Quran mengatakan as-sholatu wajibatun. Misalnya, sholat itu wajib. Puasa as-siyam wajibun, tidak ada. Tetapi rata-rata yang ada di dalam Al-Quran itu berbentuk perintah. Aqimus sholata, dirikan sholat. Dirikan sholat. Artinya kalimat dirikan adalah perintah, yang diperintahkan adalah sholat. Maka disimpulkan oleh ulama bahwa sholat itu wajib. Sholat itu wajib. Makanya kalau mereka mengatakan kan tidak ada, memang tidak ada. Tetapi pahami dulu dengan kaidah ilmu ushul fikih yang mengatakan al-amru yufidu lil wujub. Perintah mengandung satu kewajiban. Contoh misalnya seorang bapak memerintahkan kepada anaknya, nah pergi sekolah, menuntut ilmu, wajib. Kalau seorang bapak perintahkan kepada anaknya untuk pergi ke sekolah dan ternyata anaknya tidak pergi ke sekolah, pasti bapak marah, betul Pak ya? Pasti bapak marah. Kenapa? Karena ini adalah perintah dari seorang bapak kepada anaknya, sementara kita tahu bahwa menuntut wajib, menuntut ilmu hukumnya wajib. Maka disimpulkan bahwa sholat itu wajib, puasa itu wajib, haji itu wajib, mengeluarkan zakat itu adalah bagian dari wajib. Maka kita akan melihat pembagian daripada kewajiban itu, bahwa sudah disimpulkan bahwa sebuah perintah mengandung wajib, meskipun ada juga perintah yang mengandung sunnah. Tetapi kita akan melihat bagian-bagian. Yang pertama min jihati tauhid, min jihati waqti adaihi, dari sisi waktu pelaksanaan dari kewajiban itu. Dari sisi waktu pelaksanaan kewajiban itu, kita telah mengetahui bahwa salat itu wajib. Kita telah mengetahui bahwa puasa itu wajib. Kita telah mengetahui bahwa zakat itu wajib. Tetapi ada yang disebut dari sisi waktu pelaksanaannya. Dari sisi waktu pelaksanaannya, sehingga ada yang disebut dengan muakkad. Sesuatu kewajiban itu sudah ditentukan oleh syariat, dan ada mutlak. Jadi kalau muakkad berarti waktunya sudah terikat. Kalau mutlak, artinya tidak terikat. Contohnya, fal wajibul muakkadu wa ma talaba asy-syari'u fi'luhu hatman fi waqtin muayyanin. Yang dimaksud dengan wajib muakkad, sesuatu yang dituntut oleh syariat untuk dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan. Kas-shalawatil khamsah, seperti sholat 5 waktu. Seperti sholat 5 waktu. Jadi tadi definisi daripada al-wajibul muakkad, kewajiban yang sudah ditentukan waktunya, maka definisinya sesuatu yang dituntut oleh syariat untuk dilakukan sesuai dengan ketentuan waktunya.
As-salatil khamsah, seperti sholat 5 waktu. Misalnya tadi maghrib masuk jam 6 lewat 6 apa 8 tadi. Masuk lagi waktu isya jam 19 lewat 22 menit lagi misalnya. Maka pelaksanaan sholat maghrib sudah ditentukan waktunya. Tidak boleh dilakukan sebelum masuk waktunya, karena tidak dianggap sah pelaksanaannya. Kalau melaksanakan di luar waktu yang telah ditentukan di ghairi uzrin, tanpa ada uzur, berarti itu qada. Berarti itu qada, dan bahkan ulama mengatakan itu athim, dia berdosa tanpa ada uzur. Maka Bapak yang saya muliakan, wa kasawmi ramadhani la yajibu qabla syahri wa la yu'addi ba'dahu. Seperti puasa pada bulan suci Ramadan, tidak boleh berpuasa sebelum masuk bulan suci Ramadan. Wa la yu'addi ba'dahu, dan tidak boleh melakukan puasa, maksudnya puasa Ramadan, setelah melewati bulan suci Ramadan. Artinya apa? Waktunya telah ditentukan. Baik itu pelaksanaan sholat itu, waktunya sudah jelas. Pelaksanaan puasa pada bulan suci Ramadan pun juga waktunya sudah jelas. Faman syahida minkum syahra waliyasum, barang siapa yang melihat hilal masuk bulan suci Ramadan, waliyasum, maka berpuasalah. Artinya apa? Kewajiban ini sudah ditentukan waktunya, maka jangan pernah lagi merubah waktunya itu. Termasuk haji. Al-haji ashhurun ma'lumat. Haji ini punya waktu tertentu, sudah punya bulan tertentu. Makanya pernah ada mungkin berpikiran orientalis, ia mengusulkan karena melihat banyak pada waktu itu banyak musibah yang terjadi di Arab Saudi karena berdesak-desakan. Akhirnya ada yang mengusulkan waktunya dipindah saja. Padahal waktu kewajiban haji ini telah ditentukan waktunya. Waktunya tidak boleh dipindahkan, tetapi dalam pelaksanaan ataupun strategi-strategi apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah yang ada di Arab Saudi itu boleh dilakukan. Contoh, melontar jamrah, ya Pak ya, melontar jamrah. Ketika seorang jamaah melakukan ibadah haji, yang dituntut adalah afdaliyahnya. Afdalnya melontar jamrah setelah pelaksanaan sholat zuhur. Ternyata setelah banyak kejadian-kejadian yang terjadi pada masa itu, akhirnya pemerintah Saudi membagi jam sekian maktab sekian, jam sekian maktab sekian, jam sekian maktab sekian. Dan itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena ini bagian daripada sunnahnya. Yang tidak boleh dipindahkan waktunya yaitu waktu wukuf. Dan tidak boleh dipindahkan waktunya adalah waktu wukufnya. Adapun pelaksanaan dalam kewajiban itu termasuk strateginya. Kalau dulunya misalnya tempat melontar jamrah hanya 1 lantai, sekarang bisa jadi 2 lantai, bisa jadi 3 lantai. Kenapa? Karena umat muslim yang berdatangan begitu banyak. Maka inilah yang dimaksud dengan strateginya bisa dipikirkan. Tetapi yang dimaksud dengan waktu tidak boleh dipindahkan. Kenapa? Al-wajibul mu'aqqad. Kewajiban itu punya sudah jelas waktunya, Bapak Ibu yang saya muliakan. Itu tadi al-wajib al-mu'aqqad. Artinya antara kewajiban dengan waktunya tidak bisa. Jangan pernah, boleh tidak saya boleh tidak saya misalnya
Boleh tak saya sholat zuhur sebelum masuk waktu zuhur? Tidak boleh. Kecuali nanti misalnya ketika bisa membahas lagi dalam uzur, dalam keadaan musafir, kan bisa menjamak, ya Pak ya, bisa menjamak. Artinya lain lagi pembahasannya. Kita akan nanti bahas tentang azimah dan rukhsah. Nah, sekarang al-wajibul mutlaq. Ada kewajiban yang mutlak, tidak terikat dengan waktu pelaksanaan. Tidak terikat waktu pelaksanaan. Wa ma qalama syari'u fi'luhu hatman wa la bimayyin waqtan li adaihi. Kewajiban, sesuatu kewajiban yang dituntut oleh syariat, yang mana kewajiban itu tidak ditentukan waktu pelaksanaannya. Kal kafaratil wajibati, saja kafarah wajib. Contoh misalnya orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan, ketika ia melakukan hubungan suami istri di waktu siang misalnya, ya Pak ya, ketika ia melakukan hubungan suami istri dengan sengaja, maka baginya kafarah, betul Pak ya? Baginya kafarah. Pelaksanaan tuntutan daripada kafarah ini, daripada denda ini, tidak ditentukan waktunya selama 1 tahun itu, selama sebelum masuk Ramadan yang selanjutnya, sebelum masuk Ramadan tahun selanjutnya, yang mana kita sempat bahwa tuntutannya berpuasa 2 bulan berturut-turut, memberi makan fakir miskin, atau memerdekakan hamba sahaya. Silahkan pilih daripada denda-denda apa yang ada dari 3 poin itu sebagai kafarah, sebagai denda, tetapi tidak ditentukan waktunya kapan Anda melaksanakan selama belum masuk waktu Ramadan selanjutnya. Inilah disebut dengan wajib mutlak, artinya kewajiban yang tidak terikat dengan ikatan waktu, seperti sholat zuhur tadi, seperti berpuasa pada bulan suci Ramadan, yang mana ketika berpuasa pada bulan suci Ramadan jelas waktunya, sejak terbit matahari, terbit fajar sampai terbenam matahari, waktunya sudah jelas. Nah, kalau al-wajibul mutlak yang tidak terkait dan tidak terkait dengan waktu yang telah ditentukan, silahkan pilih kapan mau lakukan. Mungkin minggu depan saya mau melakukan memberi makan kepada fakir miskin sebagai ganti daripada kafarah itu. Kapan maunya? Silahkan. Nah, termasuk wakal haji, termasuk pelaksanaan ibadah haji. Pelaksanaan ibadah haji diwajibkan kepada setiap mukallaf sekali dalam seumur hidup. Ya Pak ya. Jadi saya ulangi, seperti ibadah haji hukumnya wajib, maka tuntutan syariat kepada seorang mukallaf sekali dalam seumur hidup. Setelah melaksanakan ibadah haji sebagai kewajiban, setelah pelaksanaannya 3 kali, 4 kali, 5 kali dan seterusnya, itu adalah sunnah. Itu adalah sunnah baginya melaksanakan ibadah haji, karena tuntutan ibadah haji pada setiap insan, setiap mukallaf sekali dalam seumur hidup. Waktunya ditentukan? Tidak. Makanya masuk di wajib al-mutlaq. Tidak dikaitkan dengan waktu. Tetapi kapan punya istita'ah, kapan punya syarat untuk melaksanakannya, itu punya kemampuan finansial dan kesehatan, perjalanan aman, baru Anda diwajibkan. Maka waktunya bebas selama Anda masih hidup, bisa laksanakan, mampu dalam finansial, mampu dalam kesehatan, aman dalam perjalanan, baru Anda diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji yang tadi saya katakan bahwa pelaksanaannya sekali
dalam seumur hidup. Wa kal haji wajibun ala man istata'a wa laysa li adai hadzal wajib amrun muayyanan. Amrun muayyanan. Jadi haji ini adalah wajib bagi orang yang mampu dan tidak diwajibkan dengan konsep waktu atau tahun yang tertentu. Tetapi di sini ada syarat bahwa bagi orang yang mampu. Wal wajibul muakkad idza fa'alahu al-mukallafu fi waqtihi kamilan mustafiyan arkanuhu wa syurutuhu summiya fi'luhu adana. Wa idza fa'alahu fi waqtihi ghairu kamilan thumma adahu fi waqti kamilan summiya fi'luhu i'adah. Wa idza fi'luhu ba'da waqtihi summiya fi'luhu qada'an. Jadi juga yang berkaitan dengan wajib muakkad apabila pelaksanaan, contoh misalnya pelaksanaan sholat, melaksanakan sholat itu dilakukan pada waktunya. Ada juga niat, yaitu misalnya seseorang sudah masuk waktu sholat zuhur, tapi dia tidak mendapatkan air ketika ia mau melakukan sholat, maka ia boleh tayamum. Betul Pak ya? Dia dibolehkan untuk melakukan tayamum. Tetapi setelah melaksanakan sholat, sudah selesai pelaksanaan sholatnya, dalam keadaan tayamum tadi, ternyata ia berjalan sekitar, misalnya keluar ke sana, belum habis waktu zuhur, ia mendapatkan air, maka hendaklah ia berwudu lalu mengulangi sholatnya. Itu tadi, itulah yang dimaksud dengan i'adah, mengulangi. Kenapa? Karena telah mendapatkan air sebelum habis waktu pelaksanaan sholat zuhur. Itulah disebut dengan i'adah. Yang pertama tadi adaan. Makanya ketika kita sholat zuhur, misalnya sholat lima waktu, selalu kita sebut adaan lillahi ta'ala. Kenapa? Karena pelaksanaannya adalah dalam waktu itu. I'adah telah melakukan sholat yang mana ia bersuci, pengganti daripada wudu adalah tayamum, tetapi sudah melakukan sholat, lalu ia keluar misalnya dari tempat ia melakukan sholat, kira-kira berjalan taruhlah misalnya 50 meter, ternyata ia mendapatkan air, maka dianggap batal daripada tayamum yang dia laksanakan tadi, maka disebut dengan i'adah. Maka hendaklah ia berwudu dan melaksanakan sholat apa yang dia lakukan ketika ia dalam keadaan tayamum. Ada juga wa idza luhu ba'da waqtihi summa fi'luhu qada'an. Apabila dia lakukan di luar daripada waktu yang telah ditentukan, maka disebut qada'an, mengganti. Lalu ada juga wal wajibul muakkad. Idza kana waqtul ladzi waqatahu syar'u bihi yusammihi wahdahu wa yasafiru min jinsi sumya hadzal waqtu muwassatan wa zarfan. Jadi di sini ada waktu muwassaan dan ada waktu mudayyaan. Maksudnya apa? Antara sesuatu yang dituntut oleh syariat, contohnya misalnya sholat, antara tuntutan dengan waktu, terkadang waktunya lebih panjang. Contoh misalnya masuk waktu zuhur, antara zuhur dengan asar kira-kira 2 jam, misalnya. Antara pelaksanaan dengan waktu yang ada, waktunya agak panjang, makanya disebut dengan muwassa'an, artinya punya kesempatan untuk melaksanakan tuntutan itu. Antara waktu dan pelaksanaan waktunya agak panjang. Berbeda yang disebut dengan mudayyakan. Contohnya qasiyami ramadhani.
Qasyahru Ramadan fa'udiyyakum la yassa illa shoma Ramadan. Contoh misalnya antara puasa Ramadan dengan bulan Ramadan. Hadisnya bulan suci Ramadan bersamaan dengan hadisnya puasa Ramadan. Baik. Lihat, antara puasa Ramadan dengan bulan suci Ramadan itu bersamaan hadis waktunya. Bersamaan hadis. Antara puasa Ramadan dengan waktu bulan suci Ramadan itu bersamaan hadis. Tetapi inilah disebut dengan waktu mudhayyaq. Artinya pelaksanaan dengan waktu itu berkaitan sekali bersamaan hadis. Termasuk berpuasa terbit di waktu fajar. Terbit di waktu fajar itu berpuasa. Sampai terbenam matahari itu berpuasa. Jadi dimulainya sejak terbitnya matahari dan berakhirnya ketika terbenam matahari itu disebut dengan waktu budaya. Antara pelaksanaan dengan waktu itu bersamaan hadis. Antara waktu dengan pelaksanaannya itu bersamaan dengan hadis. Begitu pula antara puasa Ramadan dengan bulan suci Ramadan itu bersamaan hadis, Pak. Buktinya kalau besok misalnya sudah 1 Syawal, kan diharapkan berpuasa. Oleh itu disebut dengan al-wajibul mudhayyaq. Antara waktu pelaksanaan dengan yang mau dilaksanakan itu bersamaan hadis waktunya. Beda kalau waktu puasa, waktu sholat zuhur mau lakukan di awal waktu, mau dilakukan pertengahan waktu, atau misalnya di akhir waktu. Tetapi kita dituntut untuk melaksanakan di awal waktu. Tetapi sholat zuhur ini itulah disebut dengan waktu muwassat, wajib muwassat. Demikian juga dengan yang kita tadi Zulhijjah kal haji. Seperti haji tidak punya waktu tertentu, tidak ditentukan bahwa tahun 2020 misalnya atau tahun 2021 semua wajib berhaji. Tidak. Kenapa? Karena ini punya syarat tertentu untuk pelaksanaannya. Ada pembagian yang kedua, yang qasimul wajib min jihatil madhalib bi'adaihi ila wajib aini wa wajib kifai. Jadi ada kewajiban dari sisi yang dituntut melaksanakan kewajiban itu. Maka ada kewajiban yang mana kewajiban itu merupakan tuntutan terhadap mukallaf, maka ada disebut dengan fardu ain atau wajib aini, dan ada disebut dengan fardu kifayah. Apa yang disebut dengan fardu aini atau wajib aini? Huwa ma qala syari'u fihi min fardin min afradi mukallafin wa la yasiru qiyamul mukallaf bi an akhar as-salati waz zakati wal haji wal wafa'i wa ijtinabul khamri wal maisir. Bahwa yang disebut dengan wajib aini atau fardu ain yaitu tuntutan syariat terhadap personnya, tuntutan syariat terhadap seseorang. Misalnya dituntut si fulan, si A untuk melakukan sholat, maka si fulan ini wajib melakukan sholat. Artinya orangnya yang dituntut untuk melaksanakan misalnya sholat tidak boleh digantikan oleh orang lain. Tidak boleh digantikan oleh orang lain. Maka contoh misalnya kita dituntut, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat. Fulan, Anda dituntut untuk melaksanakan sholat. Boleh diwakilkan? Tidak boleh diwakilkan. Cukupkah dalam satu kampung Bandar Selimas ini yang mana tuntutan sholat ini diwajibkan setiap person, cukupkah hanya pengurus masjid misalnya yang melakukan sholat sehingga yang lain gugur? Tidak. Itulah yang dimaksud dengan wajib aini atau fardu ain.
dituntut terhadap setiap person untuk melakukan apa yang menjadi tuntutan, apa yang menjadi tuntutan syariat. Wajib sholat, wajib kita melakukan. Wajib puasa, wajib ini, wajib kita yang melakukan puasa itu selama kita masih hidup. Haji, kita yang dituntut selama kita masih hidup dan punya kemampuan untuk melakukan, kita melakukan. Meskipun pelaksanaan ibadah haji setelah meninggal dunia atau tidak punya kemampuan lagi untuk, misalnya sudah uzur betul atau bahkan sudah meninggal dunia, mau digantikan untuk melaksanakan ibadah haji, boleh. Ada namanya badal haji. Contohnya orang tua saya sudah meninggal dunia, yang mana orang tua saya pernah berniat untuk melaksanakan ibadah haji, tetapi belum sempat melaksanakan ibadah haji, lalu orang tua saya meninggal dunia misalnya. Saya punya kemampuan untuk membatalkan, menggantikan orang tua saya untuk menghajikan. Bolehkah? Boleh. Dengan syarat orang yang diminta untuk menggantikan pelaksanaan ibadah haji itu orang yang sudah gugur kewajibannya. Artinya orang yang sudah melakukan ibadah haji. Kenapa? Tadi kita katakan bahwa seseorang pelaksanaan ibadah haji sekali seumur hidup. Jadi yang diminta untuk menggantikan pelaksanaan ibadah haji, orang yang diminta untuk melaksanakan itu wajib sudah menggugurkan kewajibannya, dalam artian ia sudah pernah melaksanakan ibadah haji. Belum pernah melakukan, jangan. Kenapa? Karena kewajibannya belum gugur. Jadi yang boleh menggantikan untuk melaksanakan ibadah haji adalah orang yang sudah melaksanakan kewajibannya, dalam hal ini pernah ia berhaji. Jadi sekali lagi yang disebut dengan fardu ain, satu tuntutan yang memang langsung dituntut kepada personnya untuk melakukan. Kita dituntut untuk melakukan sholat, boleh diganti? Tidak boleh. Dituntut untuk berpuasa, boleh diganti? Tidak boleh selama kita sah. Kecuali tadi hukum haji, kalau ia misalnya meninggal, sudah berniat ternyata meninggal, boleh digantikan? Boleh. Zakat boleh digantikan? Barang yang sudah terhitung syarat untuk mengeluarkan zakat itu tidak boleh digantikan. Tapi boleh diwakilkan untuk mengurusnya. Yang mana kita sebutkan bahwa ketika punya harta sudah lengkap rukun dan syaratnya untuk dikeluarkan zakatnya, maka wajib dikeluarkan. Milih sendiri, merdeka, cukup nisabnya, yang mana nisabnya 85 gram emas kali harga emas pada hari itu. Kalau 85 gram emas sebagai standar perhitungan emas sekarang 1 juta Pak ya. Kalau nggak salah sekarang harga emas 1 gram 1 juta ya. Berarti kalau 85 gram kali 1 juta berarti 85 juta Pak ya. 85 juta. Anda telah memiliki harta sebanyak 85 juta dan sudah setahun, satu tahun, keluarkan 2,5%. Berarti sekitar 2.500.000. Ini yang menjadi syarat. Boleh digantikan? Tidak boleh. Tapi boleh diminta wakil untuk mengurus, untuk mengeluarkan zakat. Nah, ada wajib fardu kifai. Fardu kifayah contohnya. Ma talaba syari' fil lughati majmu'il mukallafin la min kulli fardin minhum bihi idza qama ba'd mukallafin faqad adda al-wajib wa sakata al-ithmu wal haraj 'anil baqin wa idza lam yakun bihi ayyu fardin min afradil mukallafin athamu jami'an bi ihmali hadzal wajib. Jadi tuntutan ini awalnya tuntutan kepada setiap muslim yang disebut dengan fardu kifayah, yang mana kewajiban ini tuntutannya kepada setiap muslim. Tetapi apabila ada yang melakukan daripada muslim itu zakata ambatil mukallafin,
gugurlah kewajibannya yang lain. Gugurlah kewajibannya yang lain. Contohnya, wassalatu alal mauta, seperti sholat jenazah. Sholat jenazah ini kewajiban, ini adalah kewajiban kita terhadap setiap muslim untuk mensolati jenazah. Tetapi andaikan tidak punya kesempatan dilakukan oleh misalnya yang ada pada masa itu, maka gugurlah kewajiban orang-orang yang ada di tempat itu. Wa inkatul qarib, menolong orang yang dalam keadaan tenggelam. Menolong orang yang dalam keadaan tenggelam. Wa inkatul qarib, kita dituntut untuk menyelamatkan anak, misalnya orang, kita dituntut untuk menyelamatkan orang yang dalam keadaan tenggelam. Tapi apabila sudah ada yang menolongnya, maka gugurlah kewajiban yang lain. Inilah keindahan Islam. Kalau semua turun tidak tahu berenang, itu minta pertolongan lagi tuh. Ya Pak, itu minta pertolongan lagi tuh, dia sendiri yang mau ditolong itu. Tetapi jika ada yang paham, dia bisa menyelamatkan, dia bisa berenang, gugur yang lain. Inilah yang disebut dengan fardu kifayah atau wajib kifayah. Jadi tuntutan kepada setiap muslim awalnya, tetapi ketika ada daripada umat muslim yang melakukan, maka gugurlah kewajiban daripada yang lain. Sedikit lebih terakhir, yang tasibul wajib min jihatil muqaddamil matlub min ila muhaddadin wa ghairu muhaddadin. Wal wajibul muhaddadu wa ma ayyana al-syari'u muqaddaran ma'luman. Jadi tuntutan syariat, yang mana tuntutan ini syariat sudah menetapkan apa-apa yang menjadi qadarnya, tuntutannya, seperti qasalawatil khamsa wa zakati wa diyunil maliyah. Jadi wajibnya ini disebut dengan muqaddar karena telah ditetapkan rukun dan syaratnya. Kita tahu bahwa zakat wajib. Zakat wajib. Tidak boleh dipertentangkan tentang zakat itu hukum wajibnya zakat wajib. Tetapi ada rukun dan syarat yang wajib dipenuhi. Contohnya tadi, milik sepenuhnya, sudah merdeka yang memiliki itu, nisabnya 85 gram emas. Bagaimana cara menghitungnya? 85 gram emas kali harga emas pada hari itu. Kalau tadi contoh 1 juta berarti 85 juta. Bapak sudah punya harta 85 juta, selama 1 tahun kali 2,5%, berarti 85 juta, 85 juta kali 2,5%, silahkan nanti kali. Hasilnya itulah yang dikeluarkan. Lebih dari kebutuhan pokok. Kalau masih membutuhkan, berarti itu tidak lebih dari kebutuhan pokok. Kalau masih mau minjem baru makan, berarti tidak lebih dari kebutuhan pokok. Di sini ada tambahan lebih dari kebutuhan pokok. Artinya inilah kewajiban yang dituntut sesuai dengan rukun dan syaratnya. Haji wajib. Ada ketentuannya, ada. Siapa yang diwajibkan? Man istata'a ilaihi sabila. Bagi orang yang mampu untuk melaksanakan pelaksanaan ibadah haji. Itulah yang disebut dengan wajib muqaddar. Terus ada yang tidak muqaddar, tidak ada ketentuan, tidak ada rukun dan syarat. Contohnya apa? Kal infaqi fisabilillah, ketika mengeluarkan sedekahnya, mengeluarkan nafkahnya, itu tidak ada aturan Bapak Ibu yang saya muliakan. Tidak ada rukun dan syarat. Ada keikhlasan, keluarkan. Tidak dituntut 85 gram, tidak tuntut man istata'a ilaihi sabila, tidak dituntut. Itulah yang dimaksud dengan kewajiban dari sisi ketentuan dan tidak punya ketentuan.
Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, demikian apa yang saya sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, saya persilakan. Pak, yang 85 juta itu kalau dipakai Pak nggak mengeluarkan Pak, apa yang disimpan? Yang zakat. Ya. Yang zakat. Ya, baik. Artinya kalau ini hari ini tanggal 27 Pak ya. Hari ini 27. Tanggal 27 Desember 2020, kalau harta Bapak itu Bapak miliki hari ini, maka dihitung 1 tahun 26 Desember 2021. Maka dihitung 1 tahun. Kalau barang itu tidak berkurang dalam artian tersimpan utuh, itulah yang dimaksud nisab 85%. Dicek harga emas pada hari itu, kalau kebetulan hari ini jatuh misalnya 1 juta, maka 85 gram emas kali 1 juta, berarti berkurang 5%. Tidak berkurang dari harga itu. Emas kalau emas, total uang kalau misalnya dikali dengan harga emas pada hari ini. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, karena kita dibatasi dengan waktu.